Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Ya, jadi hari ini kebetulan saya mau ada kedatangan beberapa teman ya. Kebetulan teman-teman saya ini menggunakan mobil SUV ya. Yang menarik adalah sekarang ini sepertinya sedang ada tren apa? Yaitu tren mobil SUV khususnya yang Gen 1 itu sedang dicari oleh teman-teman untuk dikoleksi. Saya sendiri juga kurang paham ya kenapa ada tren itu. Mungkin ya karena biasanya kalau SUV generasi pertama itu kadang-kadang masih build up mungkin ya. Kemudian biasanya tuh bodinya bentuknya timeless gitu ya. Tetap keren sampai dengan sekarang. Ada beberapa jenis SUV generasi 1 yang sekarang lagi tren. Contohnya adalah Honda CR-V Gen 1 dan mungkin ada beberapa mobil merek lain. Kita jumpai mereka yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryo Subardo. Saya pencinta kendaraan-kendaraan tinggi atau SUV, khususnya yang berwarna hitam. Ini mobil CR-V Gen pertama, warna hitam 2001 kalau tidak salah. Cuman dia yang bukan yang 4x4, dia yang, dan kebetulan saya suka mobil ini nih persennya di tangan, bukan yang di bawah gitu kan. Terus mesinnya cuma 2000 cc, mobilnya irit, bisa dipakai buat kaki tiap hari. Gantian sama mobil yang satu lagi, banyak membantu lah di mobil inilah. Artinya dengan cuaca hujan, jalan yang tidak terlalu baik kan, kalau di Jakarta ada yang berlobang apa gitu. CR-V sih basicnya kalau buat saya khususnya sih sempurna ya, sudah apel karena apa ya, tenaganya ada, AC-nya ya lumayan dingin, nggak rewel juga, partnya masih banyak. Kemudian selama saya pakai sih nggak ada yang ini, nggak ada yang apa namanya, yang menyusahkan gitu. Mobilnya enak banget, nyaman. Perawatannya relatif murah ya, partnya juga nggak terlalu mahal. Kayak kemarin saya sempat ganti beberapa kaki-kaki, itu masih ketemu yang harganya 200.000, paling mahal itu ada 400, nggak lebih di atas, nggak jutaan lah gitu. Jadi perawatannya cenderung murah meriah lah, dan masih banyak. Kalau suka dukanya sih alhamdulillah banyakan sukanya daripada dukanya. Ya itu saya bilang tadi, karena apa ya, dipakai buat kaki tuh enak mobil ini. Terus kalau ceritaannya banyak nolong sih pada saat mobil yang lain tidak bisa berfungsi, dia selalu berfungsi. Itu yang satu. Yang kedua ya cukup representatif juga sih, artinya nggak malu-maluin lah ya. Artinya dengan dudukannya dia kayak SUV gitu, mirip-mirip kayak ya jeep-jeepan gitulah, Escape, terus apalagi yang kelas-kelasnya dia tuh, RAV4, ya kayak gitu. Kalau dari kaki-kaki apa ya, itu ada
kalau nggak salah 10 ya, apa 10 apa tin gitu soknya. Saya ganti itu, terus soknya saya panjangin dikit, karena memang agak saya tinggiin. Terus kalau buat kakinya, saya pakai Speedline-nya aftermarket, kemudian bannya tuh 235 70-nya Forsam kalau nggak salah ATZ itu, terus mungkin depannya saya kasih lampu biar agak-agak kayak rally gitu kan, agak-agak kayak mobil rally gitu. Terus belakang saya kasih, orang sih bilangnya third brake light ya, cuman ini jadinya fifth brake light gitu, karena memang dia sebenarnya ada 4 kan si lampunya itu, jadi ada 5 sekarang. Oh, mud flap. Itu mud flap ceritanya lucu tuh. Dia dulu saya pernah punya Cherokee. Nah, Cherokee itu dia punya mud flat itu atau biasa disebut kepet, itu dia naroknya bukan di bumper, bukan di spakbor. Dia ada di tengah. Sebenarnya ide dari situ. Tadi saya minta tempelin itu, makanya modelnya dia agak gantung, kalau mungkin bisa dilihat dari belakang itu, dia modelnya kayak gantung gitu. Kenapa? Karena ngejar supaya dapat tengah. Jadi nggak nempel di bumper belakang, nggak nempel di spakbor, gitu loh. Depannya pun juga ngikutin akhirnya. Mesin standar, saya pakai standar aja. Cuman yang unik tuh klaksonnya aja. Klaksonnya saya seneng. Pakai Fiam sih kalau nggak salah. Yang model-model klakson rally lah gitu. Di interior itu mungkin nggak banyak yang saya rubah ya. Dia hanya jok aja saya tukar pakai LX Recaro, karena kebetulan memang dari SMP saya seneng Recaro. Ini ada temen, ada Recaro LX jaring, ya saya pakai itu. Hanya dudukannya, mungkin kalau ada yang sempat duduk di mobil itu, dia memang rada tinggi, supaya kelihatan ujung dari kap mesinnya, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, di mobil satu lagi itu saya ada jaring nggak kepake. Saya pikir, kasih aja jaring tuh, biar kayak jeep-jeepan gitu kan. Saya pakein itu. Sisanya orisinil kok dia, nggak ada yang saya ganti-ganti. Artinya cuman saya rapi gitu aja. Tapi memang basicnya CR-V ini dalamnya emang rapi. Mungkin CR-V yang lain juga sama. Mungkin karena tahunnya juga belum terlalu lama ya, belum terlalu tua. Hampir semua sih kalau saya perhatikan masih pada rapi ya. Hanya saja mungkin kalau Matic ya dicek aja Matic-nya, kalau orang bilang kick down-nya, atau power steering, udah itu aja. Power steering-nya rack steer sama power steering biasanya. Mungkin karena umur ya, karena dia kebentur-bentur, terus ya mungkin dia ganti yang ban yang pendek, ban tinggi, yang sebelumnya pemiliknya. Ya paling cek power steering. Saya sendiri waktu itu cek power steering, AC, sama rack steer. Sisanya mah standar dia. Kalau misalnya kita mau cari SUV yang baru gitu kan, ya bisa aja sih leasing gitu. Cuman mungkin mereka maunya bayarnya cash kan. Jadi dari harga itu reasonable lah. Mulai dari startnya dari 50-an sampai 100 maksimum. Itu yang pertama. Mungkin itu ya. Yang kedua juga dari sisi bentuk. Ini kan agak jarang nih mobil ini nih. Jadi unik aja kali ya. Maksudnya aneh aja gitu loh mobilnya gitu loh. Mungkin itu fenomena itu yang terjadi gitu. Kecil, multi-use vehicle juga, bensinnya juga nggak boros-boros amat, perawatannya juga nggak susah. Rasa saya sih dari itu. Kenapa tuh akhirnya semua pada beli CR-V yang Gen ini. Sebenarnya Gen yang berikutnya juga mulai sih, cuman mungkin karena dia lebih bulet ya. Jadi mungkin udah kayak mobil-mobil yang sekarang gitu loh. Jadi saya rasa itu kenapa dia jadi orang seneng gitu loh. Arti mobil ini sangat berarti buat saya karena ada saatnya waktu itu saya bener-bener lagi nggak ada kaki ya.
untuk kegiatan kantor sih sebenarnya. Jadi kebetulan saya waktu itu ada site di luar kota gitu, dan jalannya juga tidak terlalu baik. Ya, pada saat itulah mobil ini membantu saya, maksudnya ya helpful banget nih mobil gitu ke saya. Itu aja paling. Nah mungkin rencananya karena ini udah modelnya udah pol nih, mungkin ini kan modelnya apa ya, kalau anak bilang gaya-gaya rally lah gitu. Mungkin saya akan coba model-model gaya-gaya Jeep gitu. Misalnya ditambah itu lampu diganti dengan winch, velg diganti dengan velgnya Moparnya Cherokee, terus roof racknya mungkin yang air scoop-nya saya copot, saya ganti yang crossbar. Paling itu ganti tampilan dikit gitu biar agak segeran gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik Hediwan. Saya pemilik Ford Escape. Ford Escape ini tipe 2000 cc. Jadi Ford Escape ada 3 tipe, 2000 cc, 2300 cc, sama 3000 cc, dan yang manual hanya 2000 cc. Untuk tahun ini gen pertama tahun 2004. Saya pilih mobil Ford Escape ini karena Ford ini mobil tangguh, kuat. Jadi saya pilih mobil Ford ini, SUV Ford Escape ini. Perawatan ya biasa aja ya, paling kalau ada kerusakan karena umur gitu, spare part, karena Fordnya udah nggak ada, kita cari-cari. Ya lewat internet, lewat eBay gitu, tapi dapat aja sih gitu. Oh ada di toko spare part di Blok M. Blok M Mall tuh, Blok M Square di bawah. Dia komplit juga. Cuman harga aja ya, rada mahal ya. Menurut saya mobil Ford Escape ini lebih nyaman ya, lebih safety lah dikendarainya. Jadi tidak ragu, saya tidak ada rasa takut, nyaman gitu. Ya, tidak ada rasa khawatir gitu. Kalau untuk mobil ini kekurangannya ya bensin lumayan boros, ya spare part mahal. Sekarang rada susah dicari. Untuk mobil ini sukanya banyak, senangnya banyak. Ya dipakai kantor, ya dipakai keluarga, dia senang lah pokoknya gitu. Ya dipakai buat bisnis gitu. Jadi ini mobil tidak ada kendala, bawa rezeki buat saya. Gitu. Lancar semuanya. Kalau untuk dukanya sih kayaknya nggak ada ya. Menurut saya kayaknya nggak ada gitu. Paling kalau dukanya ya rusak-rusak aja gitu. Kalau rusak cari spare part rada susah, tapi ya seninya di situ gitu. Ini mobil paling jauh ke Pekalongan, tempat asli ayah saya. Yang sering ke Pekalongan sama ke Bandung. Saya pakai dari baru, didapat dari dealer TB Simatupang Ford. Ya ini mobil Ford ini kenangan dari almarhum bapak saya yang beli. Ya, jadi saya simpan lah buat kenang-kenangan. Ya story-nya ya terakhir almarhum orang tua saya beli mobil ini Ford karena dia suka Ford. Awalnya pun dia pertama punya mobil Ford. Dia Ford Mustang dia punya. Nah ini terakhir Ford juga dia miliki gitu. Oh kalau plat mobil ini memang keluarga saya semua 309 nomor polisinya. Jadi saya teruskan nomornya. Kalau ini mobil catnya masih orisinil ya, masih asli. Mesinnya pun orisinil, nggak saya rubah-rubah. Mungkin yang saya tambah-tambah cuman biar gagah aja, kasih winch, bulbar gitu. Bannya ban pacul, itu aja. Kalau untuk eksteriornya. Bulbarnya orisinilnya dia, optionnya dia. Jadi tinggal langsung plug aja pasang. Saya pasang itu karena kan
di Jakarta banyak ya lalu lintasnya udah nggak inilah crowded ya. Jadi buat pengaman juga gitu. Untuk tipe winch-nya saya pakai Warn nih. Bisa narik sampai 9 ton. Lampu sorotnya punya Jeep Wrangler, optionnya Jeep Wrangler. Kalau bumper belakang pasangan aja tuh yang besinya itu. Banyak yang beli itu. Nah, kalau winch-nya ya itu sih paling narik cuman bisa winch kecil ya untuk 1 ton. Winch kecilnya itu ya. Kalau untuk atas roof rack-nya orisinil dia. Nah terus ditambah rak tule. Saya suka olahraga sepeda jadi saya suka bawa itu sepeda taruh di atas. Kalau untuk trailblazer-nya ini kan saya suka ngawal-ngawal. Untuk pemasangan trailblazer ini lampu ini saya suka ngawal-ngawal kalau ada orang meninggal, saudara, temen yang minta dikawal, saya kawal jadi forrider ini mobil. Gitu, sampai dari rumah sampai ke pemakaman. Kalau interior sih semuanya standar, cuman jok depan saya rubah Recaro ya, karena saya dari dulu senang sama Recaro. Duduknya lebih nyaman, lebih comfort kalau pakai Recaro. Lebih yakin, lebih pede. Kalau ini Recaro-nya jenis ortoped, elektrik. Dia 5 tombol, ya senderan sama buat kembungin tengah. Ya menurut saya sarannya untuk pengguna Escape, ganti oli rutin ya. Kita lihat sayanya, mesti ikutin aturan sayanya 530. Itu sama kalau ganti spare part yang orisinil, jangan yang KW atau dicampur dengan pakai mobil apa, pokoknya pakai yang orisinil aja gitu. Itu aja sih, perawatan aja rutin yang mesti diperhatiin. Ya, untuk mobil ini membantu sekali saya dalam pekerjaan saya, dalam kedinasan saya. Seperti misalnya itu ikut dalam pengaturan lalu lintas gitu kan, seperti 3-in-1 dulu ya, kayak sekarang jadi ganjil genap. Seperti pengawasan angkutan-angkutan gitu ya, lagi operasi. Nah, mobil ini suka mengikuti juga dalam operasi-operasi angkutan-angkutan. Satu lagi untuk musim hujan saya kadang membantu teman-teman yang mobilnya kena banjir, saya tarik-tarik, saya gerek-gerek. Kayak kemarin bulan apa tuh saya lupa itu kan yang banjir di Kemang, banyak juga saya nolong-nolong teman tuh narik-narik mobilnya itu. Ya winch-nya kepake jadi untuk narik mobil.